Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan. Pada hari ini saya Natania Nurakila sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi kali ini. Topik yang akan kita bicarakan adalah perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan dinasti Umayyah. Dan ini adalah anggota kelompok saya. Saya Muhammad Hidayat Sakti dari pemateri 1. Saya Muhammad Novel Mahfud dari pemateri 2. Saya Nurul Madina dari pemateri 3. Jatuh Fada dari pemateri 4. Langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian. Saya persilakan untuk dari pemateri 1 membacakan materinya yang berjudul Perkembangan Peradaban dan Ilmu Pengetahuan Dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama dinasti Umayyah. Usaha yang ditempuh oleh Muawiyah bin Abu Sufyan adalah sebagai berikut. Pembentukan Diwan Al-Hijabah. B. Membentukan Diwan Al-Barid atau Dinas Pos. C. Membentukan Diwan Al-Khotim atau Dinas Tempel. D. Membentuk 1000 kharaj atau memungut pajak. 2. Abdul Malik bin Marwan. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan disibukkan oleh berbagai permasalahan umat Islam, pertama terjadinya beberapa pemberontakan sehingga kekuasaan dinasti Umayyah berada di ujung tanduk. Adapun usaha-usaha Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk membangun peradaban Islam sebagai berikut. A. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. B. Menggantikan mata uang. C. Mahkamah Agung. Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dalam rangka membangun peradaban Islam, menitik beratkan pada perbaikan dalam negeri dan perluasan Islam ke luar negeri. A. Kebijakan negeri. Kebijakan dalam negeri yang dilakukan oleh Al-Walid bin Abdul Malik antara lain memberikan jaminan sosial dan pendidikan bagi anak yatim dan penderita cacat. B. Kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri yang ditempuh oleh Al-Walid bin Abdul Malik adalah menaklukkan wilayah kekuasaan Islam. Di antara wilayah yang berhasil ditaklukkan adalah Asia Tenggara, Tengah, Indo-Pakistan, anak benua India, Afrika Utara, dan Spanyol di Eropa. 4. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tidak lama memangku jabatan khalifah, tetapi ia berhasil membangun peradaban Islam yang cukup gemilang. Di antara usahanya itu sebagai berikut. A. Menghapus kelas-kelas sosial antara Muslim Arab dan Mawali, Muslim non-Arab. B. Mengembalikan uang pensiunan anak-anak yatim para pejuang Islam. C. Menghidupkan kerukunan dan toleransi beragama. 5. Hisham bin Abdul Malik. Selama masa pemerintahannya, Hisham bin Abdul Malik disibukkan untuk mengatasi konflik dan perselisihan. Tujuannya adalah agar negara menjadi aman dan tentram. Hisham berhasil membangun sejumlah sumur yang banyak manfaatnya bagi musyafir ke Mekah dan pembangunan pabrik senjata di Afrika Utara. Kontribusi tokoh-tokoh Muslim dalam ilmu pengetahuan. Berikut ini akan dipaparkan tokoh-tokoh atau ilmuwan Muslim yang telah membuktikan adanya kemajuan peradaban Islam tersebut. 1. Kemajuan ilmu agama. Ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada masa dinasti Umayyah antara lain ilmu qiraat. Ilmu qiraat ialah ilmu yang mempelajari tentang bacaan Al-Quran. Dalam dunia Islam dikenal ada 7 macam bacaan Al-Quran yang disebut qiraatus sab'ah. Ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi dan yang diriwayatkan. Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi, yaitu mereka yang ada dalam sanad suatu hadis. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir berarti ilmu mengenai cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan-kandungan hukum, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ibnu Abbas dijuluki Tarjum Al-Quran, juru bicara Al-Quran, dan Al-Barq karena keluasan ilmunya. Ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu dengan hukum-hukum syariat atas suatu perbuatan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Kemajuan ilmu pengetahuan. Ada ilmu sejarah, ilmu kedokteran, ilmu seni rupa, seni bangunan, arsitektur. Ilmu sejarah mulai dikembangkan sejak masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ilmu kedokteran. Untuk mengembangkan ilmu kedokteran tersebut, Khalifah bekerja sama dengan para dokter yang ada di Judi Sahur
Dari lembaga inilah kemudian Al-Haris bin Kildah dan An-Nazher putranya meraih ilmu kedokteran. Setelah itu banyak ahli kedokteran yang bermunculan dan menjadi dokter pribadi di istana khalifah. Ilmu seni rupa. Ilmu seni bangunan atau arsitektur. Hasil kreativitas sebagai bentuk cita rasa seni bangunan itu adalah berdirinya sejumlah bangunan megah. Misalnya Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina, yang terkenal dengan Kubah Al-Sakra. 3. Kemajuan di bidang ilmu pemerintahan. Sistem pemerintahan. Adapun yang dibentuk oleh Muawiyah yakni Al-Nizam Al-Siyasi, memiliki tugas untuk masalah-masalah yang muncul pada departemen lembaga kitabah, kesekretarian negara, lembaga wizarah, kementerian yang bertugas menangani masalah-masalah. Lembaga itu bertugas menjaga keamanan diri dan keluarga khalifah dari berbagai ancaman. B. Al-Waris atau lembaga kementerian. C. Al-Zidam Al-Siyani atau kelembagaan. Pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan dibentuk lembaga negara, yaitu Khalifah Ahlul Halil Al-Waqdi dan Al-Qadil Al-Qudlat. Ketiga lembaga itu mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang berbeda-beda. Peninggalan peradaban Islam era dinasti Umayyah. Peninggalan peradaban Islam pada era dinasti Umayyah yang dapat kita saksikan sampai sekarang diantaranya sebagai berikut. 1. Masjid Agung di Damaskus. 2. Istana Marah. 3. Ka'bah Sakrah. Kesimpulannya, 1. Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam membangun peradaban Islam. 2. Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintah dengan membentuk Diwan Al-Hizabah, Diwan Al-Barik atau Dinas Pos, Diwan Al-Khatim atau Dinas Tempel, Ibul Kharaj atau pemungut pajak. 3. Usaha-usaha yang dilakukan Abdul Malik bin Marwan setiap membangun peradaban, antara lain menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. 4. Al-Walid bin Abdul Malik melakukan kebijakan jaminan sosial dan pendidikan bagi anak yatim dan penderita cacat serta melakukan perluasan wilayah yang cukup luas. 5. Umar bin Abdul Aziz berhasil membangun peradaban Islam yang cukup gemilang. Di antaranya menghapus kelas-kelas sosial antara Muslim Arab dan Mawali. 6. Ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada masa dinasti Umayyah antara lain ilmu qiraat, tafsir, hadis maupun fikih, serta nahwu dan balaghah. 7. Kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai oleh dinasti Umayyah meliputi ilmu sejarah, ilmu kedokteran, ilmu seni rupa, dan arsitektur atau seni bangunan. 8. Kemajuan di bidang ilmu pemerintah meliputi kemajuan sistem pemerintah, pembentukan lembaga wazir. 9. Peninggalan peradaban Islam pada era dinasti Umayyah yang dapat kita saksikan sampai sekarang di antara Masjid Agung Damaskus. Terima kasih. Ini presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator, Natania Nurakila. Mohon maaf atas kesalahan saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.